Assalamualaikum Bu Dini, apa kabar hari ini? Alhamdulillah Bu Aziza. Hmm, Hari ini kita mau melakukan proses coaching ya Bu ya. Nah sebelum proses coaching itu ada yang sedikit saya bicarakan, boleh Bu? Silakan Bu Aziza. Ini nih Bu, saat proses coaching nanti antara coach dan coachee akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching ya Bu ya. Oke. Nah, seperti apakah sudah sesuai dengan alur tirta, apa belum, dan memberikan pertanyaan yang berbobot gitu ya. Terus, apakah nanti yang disampaikan coachee itu akan merespon jawaban coachee itu uh, dengan responsif gitu ya Bu ya. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang coach sampaikan seperti itu. Dan jangan lupa juga harus sesuai prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif gitu ya, dan menggunakan hanya potensi dari si coach itu. Iya. Nah, sebelum proses observasi yang akan kita tanyakan, bolehkah gini ya, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan nanti setelah coaching? Jadi kompetensi yang utama itu mendengarkan dengan baik ya Bu Aziza ya, terus sama memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, berarti nanti proses itu mendengarkan dengan baik gitu ya, mengajukan pertanyaan berbobot kepada coachee gitu ya Bu ya. Iya. Nah, semoga nanti Ibu akan melaksanakannya dengan baik gitu ya Bu ya. Iya Bu Aziza. Nah, nanti saya akan amati. Nah, ketercapaiannya nih supaya coachee dapat mendapatkan solusi dari permasalahannya itu, apa nih yang akan Ibu lakukan langkah-langkahnya? Iya, saya harus dapat memberikan pertanyaan yang berbobot sehingga menggali potensi coachee untuk menemukan jawaban dari masalah. Nah, gitu ya. Nah, semoga nanti berjalan dengan lancar ya Bu ya proses coachingnya gitu ya. Oke, kita nanti saya tinggal mengamati apa yang akan Ibu coaching ke coachee ya. Oke, terima kasih Bu Aziza. Selamat siang Bu Arti. Kenapa nih? Katanya mau ketemu ya? Iya, siang Bu. Sebelumnya maaf nih ya, udah ganggu nih waktunya Bu Dini. Enggak. Ada apa Bu? Ya jadi gini Bu, ini kan udah 5 hari ya pembelajaran. Saya tuh diamanahi di kelas 11 sama kelas 12. Nah, kelas 11 itu kan saya udah mengajar mereka di kelas 10 gitu. Jadi tahulah mereka keadaannya gimana. Udah tuh bagus gitu. Kelas 12 nih yang aduh, saya ketemunya mereka di kelas 11, kelas 12 kelas 10, maaf, kelas 11 nggak ketemu lagi. Ketemu lagi nih kelas 12 ya. Nah, dari 5 hari pertemuan itu di kelas-kelas yang berbeda sih memang ada di satu kelas yang siswanya ada beberapa yang kurang aktif alias pasif gitu. Nah, jadi kan saya bingung ya. Karena kelas 11 12 ini kan diharapkan mereka calon mahasiswa mahasiswi tuh. Mereka kan harus mengutarakan pendapat, harus apa gitu di perkuliahan nanti gitu. Oke, siap Bu. Semoga dengan pembicaraan kita hari ini kita bisa saling mencerahkan ya Bu ya. Nah, kira-kira dari pembicaraan kita sekarang nih apa yang ingin Ibu dapatkan? Iya, saya inginnya Bu di pembelajaran saya, terutama di sosiologi itu anak-anak ya aktif gitu dalam pembelajaran supaya apa? Supaya enak gitu, menyenangkan, jadi interaktif pembelajarannya. Oke, jadi Ibu ingin anak-anak itu aktif ya Bu ya. Jadi seperti yang Ibu bilang ada interaksi antara guru dan murid begitu ya Bu ya. Oke, kira-kira situasi apa sekarang yang mempengaruhi Ibu ingin anak-anak itu menjadi lebih interaktif lagi, aktif lagi? Situasi yang menyenangkan ya, Menyenangkan situasi ya. yang enak gitu. Oke, jadi kira-kira menurut Ibu kenapa anak-anak itu bisa mengalami hal seperti itu? Iya, menurut saya dari 5 hari bertemu tuh bisa jadi mereka masih kaget ya
dengan pembelajaran ini, dengan materi ini yang mungkin wah kelas 12 gitu. Kaget. Terus ada juga yang mungkin masih malu gitu. Walaupun mereka pernah ketemu saya, nggak ketemu, ketemu lagi. Itu mungkin malunya masih ada gitu. Terus kurang pede. Kenapa? Karena ya bisa jadi karena takut diketawain temennya gitu. Itu sih Bu perkiraan saya. Oke, jadi kalau dari yang Ibu utarakan tadi, kalau bisa dikasih skala 1 hingga 10. Nah, posisi Ibu sekarang dalam pencapaian tujuan yang Ibu inginkan tuh ada di skala berapa? Pencapaian tujuan yang saat ini tuh masih di 6 Bu. Di 6 ya. Oke. Masih di 6 ya Bu ya. Jadi dengan melihat anak-anak Ibu sekarang ini menurut Ibu masih di posisi 6 ya. Menurut Ibu apa kekuatan atau rencana yang akan Ibu lakukan untuk mencapai tujuan Ibu? Rencananya memang sih udah ada beberapa perencanaan nih Bu, biar mereka lebih aktif. Pertama, bisa nanti di pembelajaran saya tambahkan penggunaan teknologi seperti kuis, games gitu-gitu ya. Jadi tidak melulu memakai kertas. Ada sekarang kan banyak tuh Bu, saya belajar juga sih dari mereka sebenarnya gitu. Nah mereka pengen juga kali ya dikasih begitu ya, kayak seperti word wall, puzzle maker gitu-gitu, atau aplikasi yang lainnya nanti bisa dipelajari karena sekarang kan zamannya udah beda ya gitu. Yang kedua bisa jadi saya nanti menerapkan pembelajaran berkelompok. Saya sudah dapat Bu asesmen diagnostiknya, jadi saya sudah tahu mana yang kelompok cukup, menengah, tinggi gitu. Jadi nanti saya gabungin aja yang kelompok yang siswa yang aktif, yang kurang aktif, jadi supaya bisa saling support. Menurut Ibu, apa ada hambatan atau gangguan yang dapat menghalangi Ibu untuk mencapai tujuan tersebut? Iya sih Bu, ada aja ya hambatannya, gangguannya gitu. Mungkin dari faktor diri saya sendiri ya, biasa kan belajar baru lagi nih gitu kan. Jadi itu kendalanya. Atau dari bisa jadi dari rekan-rekan nih, ngapain sih pakai begituan gitu, udah aja ceramah gitu, udah gitu. Ada juga yang seperti itu. Atau bisa jadi kendala dari siswa itu sendiri Bu, ada mungkin yang belum memiliki handphone, jadi kesulitan untuk memakai aplikasi itu ya besar sekali. Oke, jadi hambatan ada ya. Kira-kira untuk meminimalisir hambatan tersebut itu bagaimana Bu Andri? Meminimalisir ya seperti tadi, faktor malas saya bisa saya motivasi lagi dari dalam diri, gimana saya meyakinkan niat saya awalnya apa gitu, memberikan pembelajaran yang menyenangkan kepada siswa. Terus untuk rekan-rekan yang misalnya ada yang membicarakan seperti itu ya ini aja, saling ngobrol gitu, terus saling berbagi juga, siapa tahu teman-teman juga mau ngikut gitu. Terus untuk siswa yang belum punya handphone, mungkin dengan temannya bisa berbagi gitu. Oke, jadi sekarang kriteria keberhasilan atas rencana Ibu itu apa tuh kira-kira? Kriterianya ya, palingan tadi kan kalau ini di level 6, saya inginnya ada di level 8. Nah kriterianya atau indikator keberhasilannya sih nanti saya akan lihat apakah siswa yang pasif tadi dia akan lebih aktif lagi ketika ada guru yang bertanya dia menjawab, atau dia bertanya dulu siswa ini gitu, jadi dia menjadi lebih aktif gitu. Oke, jadi setelah sesi ini dari alternatif yang tadi sudah Ibu katakan, itu targetnya itu akan dilakukan kapan Bu? Iya, insya Allah di pertemuan selanjutnya sih Bu, karena kan di sosiologi itu ada 5 jam ya. Nanti ini tadi udah pertemuan kedua, nanti di pertemuan ketiga di hari Selasa lagi, Selasa, Rabu, Kamis. Nah itu saya masih ada waktu untuk belajar, untuk buat materi gitu ya. Hari Sabtu, Minggu, Senin gitu. Jadi dimulai hari Selasa. Mulai hari Selasa ya. Kira-kira siapa yang Ibu perlukan untuk menjadi yang mendukung Ibu atau mengingatkan komitmen atas rencana yang akan Ibu lakukan?
Tentunya rekan se-MGMP ya Bu ya. Se-MGMP. Bisa jadi teman saya juga memerlukan itu, jadi saling sharing. Terus bagaimana ya saya bisa tahu kalau yang Ibu lakukan sudah terlaksana? Iya ya, ntar saya kabarin lah. Asik, Iya. oke. Atau Bu Dini nanti lihat pembelajaran saya di kelas, Oh, oke? lebih bagus lagi ya. Oke, undang saya. Saya nunggu, Mm-mm. berarti nunggu undangan dari Ibu. Betul. Pertanyaan terakhir, apa yang dapat disimpulkan nih Bu dari sesi diskusi kita ini? Iya, jadi saya merasa tercerahkan nih dari pembicaraan kita. Jadi menginspirasi saya untuk bisa lebih percaya diri menghadapi siswa yang pasif tadi, ya kan? Jadi Bu Dini tadi menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang memancing saya untuk mengemukakan ide-ide yang brilian gitu ya. Bisa mungkin insya Allah nanti saya akan lakukan. Baik. Baik Bu Warti, semoga sesi diskusi kita ini bermanfaat, tetap semangat. Pokoknya lakukan yang terbaik buat anak-anak. Semoga lancar ya Bu Warti ya. Doain ya. Iya, Terima kasih Bu Dini udah Sama-sama. mau dengerin, udah mau mendengarkan unek-unek saya. Sama-sama Kasih sekali Ibu. lagi. Assalamualaikum Bu Dini, ketemu lagi. Waalaikumsalam Bu Ajija. Bagaimana tadi proses coachingnya? Alhamdulillah berjalan dengan lancar Bu Ajija. Oke, nah kita ini dulu ya Bu, pasca observasinya. Gimana nih, sedikit ada pertanyaan, apa yang sudah Ibu dapatkan pada saat coaching tadi? Sudah tercapai belum indikator-indikator yang ingin dicapai Ibu? Oke. Tadi saat proses coaching saya sudah melakukan sesuai dengan alur tirta Bu Ajija. Wah, alhamdulillah iya sih bener ya. Saya sudah mengamati Ibu gitu ya. Saya tadi mencatat ya di sini Ibu sudah melaksanakan dengan menanyakan tujuan kepada koci, kemudian sudah mengidentifikasi permasalahannya yang ada pada koci, kemudian Ibu juga sudah mengarahkan koci untuk mencari solusi, rencana aktif, tindakan apa yang sebaiknya dilakukan, dan juga Ibu sudah berhasil menemukan rasa tanggung jawab pada diri koci. Rencana aksi yang akan dilakukan sudah berjalan dengan baik gitu ya Bu ya. Iya. Saya mendengar tadi juga Ibu fokus kepada koci. Nah arahnya gini ya, di situ tuh tadi Ibu juga melaksanakan kehadiran penuh gitu ya. Terus sudah mendengarkan dengan aktif, juga Ibu sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot gitu ya Bu. Saya benar-benar tadi benar-benar alurnya bagus banget gitu yang apa Ibu lakukan. Ibu sudah sesuai banget pada Tita, dan Ibu menanyakan dengan sangat berbobot gitu ya pertanyaannya gitu ya. Tadi juga saya sudah lihat proses semuanya itu luar biasa bagus. Semoga kedepannya nanti itu ya Ibu diberi kemudahan dan bisa bisa bukan hanya ketika di sini aja nih gitu ya, Ibu akan menjadi seorang coach yang hebat selanjutnya. Amin. Ini ya Bu. Berdasarkan hasil itu, hasil melakukan coaching ini apa nih yang akan Ibu kembangkan kembali? Yang akan saya kembangkan yang pasti saya harus lebih memahami, mempelajari alur tirta Bu Ajija. Oh gitu ya, oh iya ya, gitu ya. Ibu akan mendalami alur kita ya Bu ya, supaya lebih baik ke depannya. Terima kasih nih sudah melakukan tanya jawab hari ini. Pokoknya mah semoga Ibu ke depannya sukses ya Bu ya. Amin. Ibu lebih lancar dan apa yang Ibu cita-citakan tercapai. Amin. Terima kasih Bu Ajija. Sama-sama Bu Dini. Assalamualaikum. Assalamualaikum.